Dulu pamor yang di bagian sor-soran sini. Ini di sini ada bulatan kecil, ya. Ini ada bulatan. Bolak-balik pun ada. Ini bulatan. Ini adalah pamor kancing kulino. Ya, pamor kancing kulino. Kalau naik lagi ke atas ini, bulatannya ada di sini cuma satu, itu pamor naga gini. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang pamor yang di sini. Ini ikut masih bagian sor-soran daerah sini. Karena keris itu dibagi menjadi 3 bilahnya, bagian sor-soran, bagian tengah, sama bagian pucukan bilah. Di bagian sor-soran ini tergolong pamor tumpuk. Dan pamor tumpuk sendiri itu jenisnya banyak, sahabat pusaka Jawa. Ada pamor yang tumpuk yang tiban, rekan, ada pamor tumpuk yang melumah, dan ada yang miring. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, kemudian ini ada pamor lagi adeg sapu di atasnya. Pamor adeg sapu, orang banyak bilang pamor segara agung atau pamor singkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Kita diakui sebagai umatnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang terbaik. Ya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit maupun musibah-musibah rumah tangga yang lainnya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semangat, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan berapa rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutangnya lunas semua, duitnya tura-tura, bandane mambra-mambra. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus atau keris leres yang saya sering menamakan dapur sejuta umat. Artinya walaupun dapur sejuta umat itu jangan dianggap sepele, karena sesuatu yang banyak berarti dulu adalah sesuatu yang sangat penting. Contohnya kita sekarang mudah menemui padi, beras, ya. Kenapa beras sangat banyak? Karena menjadi satu bahan pokok inti dari kehidupan kita untuk wilayah bagian Nusantara. Karena kita bahan pokoknya adalah padi. Jadi yang akan saya bahas adalah dapur keris tilam upih, ya. Nah, seperti sahabat Pusaka Jawa dulu, setiap rumah diwajibkan mempunyai P3K, minim-minim obat merah ya, atau obat sakit kepala. Dan jadi kalau obat panas, kalau anak sakit ya ada sedia ready. Nah, tilam upi pun sama, karena makna filosofinya sangat dalam, yaitu makna filosofi tilam upi adalah, pertama, tilam adalah tikar atau peraduan atau tempat tidur. Upi adalah pelepah dari jambe yang lebar, pelepahnya. Nah itu artinya kalau dibahas tilam upi berarti peraduan atau tikar yang terbuat dari anyaman pelepah jambe, seperti itu. Nah, walaupun kok namanya simpel sekali Mas O, leluhur kita memaknai satu bilah pusaka itu walaupun simpel tapi syarat dengan filosofi. Begini, seandainya kita tidur tidak memakai tikar, ya, entah itu tidur di atas ranjang, entah itu tidur di bawah lantai, itu kurang nyaman. Tilam upi mengajarkan kita menjadi orang yang tawadu, yang selalu rendah, tidak tinggi, tidak sombong. Karena apa? Tapi dengan sifat tawaduan itu kita bisa menjadi orang yang lebih daripada yang mempunyai jiwa yang luhur, ya, di bawah tapi sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada tilam,
aktivitas kita ketika tidur kurang nyenyak, maka di pagi harinya kita lemah, letih, lesu. Ya, dalam mencari rezeki pun akhirnya kurang semangat. Ya, seperti itu. Karena dengan tidur kita akan menjadi ngecas lagi tenaga kita, pikiran kita. Kemudian posisinya selalu di bawah, selalu ngayomi. Walaupun di bawah dia selalu memberikan kenyamanan. Itu makna dari tilam ubi. Ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Ya. Kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta, Wondo Kakok Panci. Untuk kayunya Katimoho pelet. Untuk handlenya jejeran Nunggak Semi Surakarta, Wondo Canteng. Untuk kayunya juga Katimoho. Kemudian untuk mendaknya ini mendak bejen. Nah, kita bicara kayu Katimoho. Kayu Katimoho adalah kayu yang best seller. Ya, kayunya sangat bagus ketika dibuat warongko, kuat, ulet. Kemudian motif dari peletnya itu banyak sekali. Makanya kadang ada yang di sini peletnya garis lurus itu kendit, ada yang kendit belang sapi, ada yang nginggrim, ada yang udan riris, ada dewa daru, ada batok, ya, ada selempang sampir, ya, ada bosokan, banyak sekali pelet-pelet yang ada di Katimoho, kayu Katimoho. Kayu Katimoho juga sekarang susah dicari karena kayunya itu susah besar. Umurnya dia itu kalau bisa besar bisa ratusan tahun. Makanya kayu Katimoho yang tua dan seratnya bagus, secara ekonomi mahal. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngintil sahabat Pusaka Jawa ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini adalah dapur keris tilam upi. Saya akan jelaskan ciri-ciri dari dapur keris tilam upi adalah bilahnya lurus, kemudian bilahnya juga pipih, tidak memakai odo-odo, kemudian memakai gandik lugas, artinya gandiknya polos, memakai pejetan, dan itu saja, tidak ada yang lain. Nah, Mas Oo, kenapa bahas tilam upi? Tilam upi ini mempunyai keistimewaan. Kalau saya lihat ini pamornya ada 4, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ada 4. Satu pamor saja banyak yang nyari. Kalau pamornya memang cocok dengan apa yang diharapkan oleh sang pencari atau pencinta keris, apalagi ini 4. Ya, tentunya secara nilai ekonomi lebih mahal. Ini lebih mahal, lebih tinggi. Kemudian secara pembuatan pun lebih rumit, dari tingkat kerumitannya lebih susah daripada pamor yang cuma 1 ataupun 2, karena ini ada 4. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas dulu ricikannya ya. Step by step, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, tidak ada gangguan. Nah, ini pucukan bilahnya adalah Anggabah Kopong. Ya, kita ketahui pucukan bilah itu ada 6. Pertama Anggabah Kopong, Nugi Binetet, Ngumyang, Ambu Tutumo, Ngudup Gambir, satunya lagi Nyujen. Nah, untuk kita bahas tentang gonjonya, gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal atau daun ron yang dicabik-cabik. Gonjo sendiri banyak jenisnya, yaitu gonjo wuwung, gonjo kelap lintah, gonjo sepang, gonjo wilut, ya, gonjo sebit rontal. Nah, ini jenisnya gonjo sebit rontal. Kita ukur bilahnya sebelum kita bahas yang lainnya, mumpung saya ingat. Bilahnya mempunyai ukuran panjang yang cukup panjang, sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya adalah 40,5 cm, 41 cm. Ya. Ikutnya ini hampir 41 cm. Ya, 41 cm kurang sedikit, kurang berapa mili. Untuk gonjonya, ya, gonjonya mempunyai kepanjangan sekitar 7,5 cm. Ya, wajar antara panjang bilah dengan gonjo, artinya ideal. Kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya. Pejetan atau belumbangan ini ada 2, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Nah, yang ini ikutnya pejetan atau belumbangannya adeg bata, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian seperti bata yang berdiri. Nah, untuk tikel alisnya, kita lihat tikel alisnya. Tikel alisnya ini gagang terong. Ya, tikel alis banyak. Ada juga gagang terong, gagang pohong, ada nerjang gandik, ada landung, ada 5. Oke, sekarang kita bahas tentang pamornya satu persatu. Pamor kita bahas dulu, pamor yang di bagian sor-soran sini.
Ini di sini ada bulatan kecil ya, ini ada bulatan. Bolak-balik pun ada. Ini bulatan. Ini adalah pamor kancing kulino. Ya, pamor kancing kulino. Kalau naik lagi ke atas ini bulatannya ada di sini cuma satu, itu pamor naga gini. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kita bahas tentang pamor yang di sini. Ini ikut masih bagian sor-soran daerah sini. Karena keris itu dibagi menjadi 3 bilahnya, bagian sor-soran, bagian tengah, sama bagian pucukan bilah. Di bagian sor-soran ini tergolong pamor tumpuk. Dan pamor tumpuk sendiri itu jenisnya banyak, sahabat pusaka Jawa. Ada pamor yang tumpuk yang tiban, rekan, ada pamor tumpuk yang melumah, dan ada yang miring. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, kemudian ini ada pamor lagi adeg sapu di atasnya. Pamor adeg sapu orang banyak bilang pamor segara agung atau pamor singkir. Ya, seperti itu. Jadi pamor adeg sapu banyak. Pamor adeg sapu juga banyak dicari oleh pencinta keris. Kemudian di bagian gonjo, ini pas di peksi di tengah-tengah gonjo ini ada seperti mata pada mata kayu, seperti under-under sini. Under-under di sini ya, di kepala. Ini namanya adalah pamor pasopati. Kalau bulatan-bulatannya banyak di sini sampai 5, itu ikutnya pamor sumber. Tapi karena ini cuma satu dan pas di tengah-tengah di peksi ini ya, di tengah-tengah bila dan pas di atas peksi, ini adalah pamor pasopati. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang makna filosofi dari pamor kancing kulino. Sebagian pencinta keris beranggapan pamor kancing kulino mempunyai tuah atau angsar, yaitu untuk kederajatan dan juga untuk mencari rezeki. Sahabat pusaka Jawa, artinya rezekinya menjadi banyak. Jadi sang empu mendoakan doa kerezekian dan kederajatan ini di pamor kancing kulino. Kadang kayak pamor junjung derajat kita ketahui adalah untuk kepangkatan atau kederajatan. Ya kan? Kalau di pamor kancing kulino itu 2, yaitu rezekinya banyak juga derajatnya naik. Ada orang yang derajatnya tinggi rezekinya laka dadi lurah tapi laka duite. Ini bercanda ya, tapi memang kenyataannya kadang begitu. Jadi pejabat tapi ternyata orang oleh duitnya yang uripe pas-pasan tok. Nah, di sini di pamor kancing kulina ini derajatnya naik, status sosialnya naik, tapi rezekinya juga banyak. Sekarang kita bahas tentang pamor tumpuk. Yang tadi saya bilang, pamor tumpuk itu bisa melumah, bisa miring, bisa rekan, bisa tiban. Pamor tumpuk juga tergolong pamor yang tidak pemilih atau siapa saja bisa memilikinya. Dan pamor tumpuk yang bagus adalah pamor tumpuk yang tiban dan juga yang melumah. Ya, sekarang kita bahas tentang pamor tumpuk. Ya, ini jenisnya pamor tumpuk apa? Menurut saya ini adalah pamor tumpuk yang melumah dan juga pamor tumpuk yang tiban. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apa sih ciri-ciri dari pamor tumpuk? Pamor tumpuk adalah bentuk pamornya itu garis yang melintang, yang menumpuk di bagian sor-soran bilah keris maupun pucuk tombak. Seperti itu. Kadang ada yang di sini, ada yang di sini juga. Nah, ini. Kemudian tuah atau angsar dari pamor tumpuk, sebagian pencinta keris beranggapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak ulang-ulang lagi, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik ini didekati rezeki, mudah mencari rezeki dan kuat badan. Hampir sama tuahnya dengan pamor udan mas. Artinya satu level setara dengan udan mas pamor tumpuk. Ya, pamor tumpuk adalah agar membantu mencari rezeki dan kuat badan. Ketika kita mendapatkan rezeki banyak, hartanya pun terkumpul. Itu pamor tumpuk, sahabat pusaka Jawa. Makanya banyak orang mencari pamor tumpuk. Nah, kita bahas tentang pamor adeg sapu atau pamor segara agung atau pamor singkir. Pamor ini tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang bisa memilikinya. Tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Tapi berarti saya tidak cocok loh Mas O.
bisa saja cocok karena sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor Adeg Sapu, ya, Adeg Sapu atau pamor Segara Agung atau pamor Singkir ini lebih inti kepada protection atau perlindungan untuk tolak balak, baik dari bahaya yang tidak diinginkan, ya, baik dari gangguan makhluk halus maupun dari yang hal-hal halus seperti santet, ilmu hitam, tenung, seperti itu. Bahkan sebagian pencinta keris beranggapan untuk mencegah bahaya geni atau api maupun bahaya angin. Makanya ada yang bilang singkir geni, singkir angin. Seperti itu. Artinya mencegah, ya sahabat Pusaka Jawa. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena doa dari Sang Empu disematkan di sini. Kita ketahui leluhur kita itu sangat hebat dari tingkat skill untuk tempa besinya, kemudian juga dari sisi spiritualnya. Doa dari yang disematkan di sini dilambangkan dengan pamor. Jadi doanya untuk kerezekiannya, pamornya kayak gini tadi, pamor tumpuk, ya kan. Kemudian doa untuk kerezekian lagi di sini untuk kederajatan kancing kulino. Doanya disisipkan ke sini, ya. Di bahasanya apa ya? Ditransfer. Ya. Ya kalau sekarang mungkin dibikin wafak, ya, untuk dibawa, ya kan, azimah rajahan seperti itu, agar si pembawa azimah itu diberikan satu keberkahan, satu keselamatan. Maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari segala hajatnya, kan seperti itu. Nah, leluhur kita dulu memakainya tempa besi. Doa-doanya disematkan di sini dengan lambang pamor. Ketika kita membaca pamor, kita tahu maksud dan tujuan dari Sang Empu. Di samping bilahnya indah, tapi juga mempunyai syarat dengan makna filosofi. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang pamor Pasopati yang ada di bagian tengah gonjo. Yang ada di bagian tengah gonjo ini, ya, bagian tengah gonjo ini pamornya seperti mata kayu yang bunder-bunder seperti under-under di kepala, dan cuman satu, ya. Kalau bulat-bulatnya banyak di sini ikutnya pamor sumber yang jumlahnya sampai 5 bulatannya. Kalau ini cuma satu dan pas di tengah-tengah peksi, ya, di bawahnya peksi. Nah, kalau untuk tuah atau angsar dari pamor Pasopati adalah agar si pemilik keris ini mempunyai satu kewibawaan dan juga keberanian. Sahabat Pusaka Jawa, ya. Jadi ini pamor Pasopati, ya. Ini pamor Pasopati nih. Jelas ya sahabat Pusaka Jawa. Itu agar orang itu mempunyai kewibawaan atau disegani oleh banyak orang, dan juga untuk membungkam niat jahat orang lain. Sahabat Pusaka Jawa. Jadi kadang kan ada orang yang berniat tidak jahat kepada kita, tapi begitu ketemu dengan kita dia jadi lupa atau jadi segan atau bagaimana. Tidak jadi intinya. Allah memberikan satu protek yang seperti itu. Istimewa sahabat Pusaka Jawa untuk pamor Pasopati. Pamor Pasopati kalau sahabat Pusaka Jawa cari di buku ensiklopedia tidak ada, tapi ada di buku yang disusun oleh S. Lumintu, ada di situ pamor Pasopati. Makanya sahabat Pusaka Jawa, saya sarankan untuk lebih banyak mengkoleksi dan membaca, jangan cuma dikoleksi saja dan membaca buku-buku keris. Ya, nanti akan tahu, oh ternyata banyak sekali pamor itu jenisnya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari lurus adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris ini mempunyai sifat yang luhur, yang agung, jujur, tegas, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman yang melambangkan ketauhidan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi diharapkan orang itu teguh hatinya, imannya kuat. Saya kalau bicara teguh hati dan imannya kuat langsung ser. Mudah-mudahan saya digolongkan orang-orang yang seperti itu. Kalaupun sedang lagi bengkok, semoga tidak lama begitu bengkok balik lurus lagi. Namanya manusia. Ya sahabat Pusaka Jawa, kadang bikin dosa, kadang bikin pahala.
Mudah-mudahan hidup kita diisi dengan banyak keberkahan, banyak bikin pahala ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita tadi condong leleh sudah ya. Sudah bahas condong leleh. Ini kan condong leleh kemiringannya adalah Surya. Kita tahu condong leleh itu banyak ya. Ada Surya, Condro, Kartiko, dan Bawono. Nah, ini kalau kita lihat dari kemiringan bilanya, ini adalah Surya. Kurang lebih dari ini kan di sini garis lurus, dari peksi diluruskan. Terus ini kemiringannya berapa? Kalau kemiringannya sekitar 30 derajat sedikit ya, itu ikutnya Surya. Dan Surya mempunyai tuah atau angsar adalah untuk kewibawaan, kedudukan, dan juga jabatan, kekuasaan. Nah, kita bahas tentang makna filosofi dari tilam upi sudah dibahas dari awal. Tuah atau angsarnya dari tilam upi adalah untuk ketentraman dalam berkeluarga. Artinya ketika kita hartanya banyak tapi tidak tentram, tidak akan nyaman keluarga itu. Baiti janati, rumahku adalah surgaku, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi perlu ditekankan bahwasanya nyaman itu paling penting. Hartanya banyak tidak nyaman percuma sahabat Pusaka Jawa ya. Hartanya banyak anaknya nakal-nakal percuma. Hartanya banyak pada sakit-sakitan naudzubillah min dzalik, semuanya penyakit, entah itu anak nakal, entah itu lain-lain, itu penyakit ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau kita rangkum secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan, maksud dan tujuan dari sang empu ya dan sang pemesan awal keris ini adalah diharapkan si pemilik keris ini menjadi orang yang rezekinya banyak, kemudian menjadi orang kaya, status sosialnya naik, dia juga mempunyai kewibawaan ya, kewibawaan yang besar di mata masyarakat, kemudian dia mempunyai satu perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang negatif ya, entah itu makhluk halus, santet, dan lain sebagainya. Karena di sini sudah komplit. Inti dari, menurut saya, inti dari sini adalah menjadi orang yang menjadi orang yang kaya, tapi kaya juga disegani. Kemudian orang yang mau berbuat jahat kepada dia tidak jadi, karena ada pamor pasopati di sini. Pamor pasopati kan agar membungkam orang yang hendak berbuat jahat kepada kita. Terus di sini ada pamor singkir boyo, tolak balaknya juga di sini ya. Jadi ada dua pamor untuk kerezekian, yaitu pamor tumpuk yang selevel dengan udan mas, yaitu membantu mencari rezeki dan hartanya terkumpul. Kemudian kancing kulina itu adalah agar supaya rezekinya banyak. Sudah dibantu dengan pamor tumpuk, di sini tambah pamor kancing kulina. Kancing kulina tuanya adalah agar rezekinya banyak, kemudian derajatnya pun naik. Ya, jadi di sini menjadi orang yang rezekinya banyak, menjadi orang kaya, juga mendapatkan perlindungan. Di sini juga ada pamor adeg sapu atau pamor singkir atau segara agung, orang bilang. Juga di sini ada pamor pasopati. Ya. Pasopati juga selain untuk kerezekian juga untuk tolak balak juga, untuk kewibawaan pasopati. Nah, ya, jadi orang itu juga mempunyai dalam proses menjadi orang kaya, dia diharapkan menjadi orang yang tidak lupa dengan Tuhannya, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Kalau kita bahas tentang selorok besinya, ini selorok besinya adalah, kalau kita lihat dari sini, hitam. Ini selorok besinya seperti hitam kebiruan sahabat Pusaka Jawa ya. Kalau kita lihat dari pasikutannya, kita lihat pasikutannya ya. Oke. Dengan gandik yang pendek, artinya dengan ukuran bilah yang panjang 40 cm, 40,5 cm ya, hampir 41 cm kurang sedikit, kurang berapa mili. Kemudian di sini kita lihat sirah cicaknya sahabat Pusaka Jawa ya. Sirah cicaknya membulat besar tapi pendek. Ini sirah cicaknya membulat besar tapi pendek. Besinya yang hitam, kadar bajanya yang banyak dan berkesan kering. Ini kan berkesan kering sahabat Pusaka Jawa. Pasikutannya yang lebar, bilahnya kan agak lebar, ini bilahnya agak lebar dan juga tebal. Pamornya yang kelem dan pandes. Ini ikutnya estimasi tangguh Tuban. Kita ketahui Tuban apa Mas? Tuban Mojopahit yang sekelas dengan kerajaan Majapahit. Kalau
Majapahit berarti ikutnya sepuh, sahabat pusaka Jawa ya. Kita ketahui Tuban mempunyai empu yang sangat hebat, banyak. Ada empu dua perempuan yaitu Nimbok Sombro dan Nisumbaga. Ada empu Suratman, ada empu Panekti atau Paneti, ada empu Jirak ya. Ada empu siapa lagi Salahita atau Galahita, ada empu Supadria, ada empu Anjani. Banyak. Makanya tangguh-tangguh Tuban banyak yang sangat dicari oleh orang karena bilahnya yang gagah. Bilahnya tebel, lebar. Kalau umumnya pusaka dengan bilah tebel lebar, kemungkinan setelah ratusan tahun pun korosi, atau kalaupun susut, ya masih lebar daripada yang kecil-kecil. Akhirnya bisa tugel. Ya seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Oke sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tangguh Tuban tergolong tangguh yang banyak dicari orang, apalagi dengan pamor yang sangat banyak. Ini pamornya 4. Berarti sang pemesan keris awal ini adalah orang yang sangat ingin menjadi orang kaya, yang kaya tapi juga selamat. Di samping kaya juga dia mempunyai kederajatan yang tinggi. Di samping kaya juga dia mempunyai wibawa yang besar. Di samping kaya dia juga mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang negatif, tolak bala, entah itu dari makhluk halus, entah itu dari gangguan santet, tenung, ilmu hitam dan sebagainya. Karena di sini doa dari sang empu dilambangkan lewat pamor. Ini sangat perfect, sempurna. Ya, sahabat pusaka Jawa, di sini ada pamor yang selevel dengan udan mas, yaitu pamor tumpuk. Di sini juga ada pamor yang agar rezekinya banyak, kancing kulina, juga derajatnya naik. Hampir sama dengan junjung derajat untuk kederajatan komplit. Ya sahabat pusaka, banyak orang yang derajatnya naik tapi duitnya laka. Ya, nah ini tidak, doa dari sang empu. Juga banyak yang orang derajatnya naik, orang selamat. Baru nembe dadi lurah, nembe dadi bupati, orang suwe det mati karena disikat orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Saya babar keris ini mudah-mudahan menjadi ladang ibadah saya, tidak menjadikan sekecap dadekaken sesat. Artinya saya tetap mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, berfungsi ataupun tidaknya satu bilah pusaka, semua adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar, berusaha baik dohir maupun batin. Kalau leluhur kita itu usahanya dohir dan batin. Dohirnya dia ketika membuat pusaka ini, beliau-beliau para leluhur kita, para empu itu tirakat, puasa, bahkan ngebleng, pati geni, terus kemudian tidak bertemu dengan orang, kemudian istikharah dulu. Nek zaman saya istikharah kholwat disit kemana biar mendapatkan satu petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Keris yang akan dibabar bagaimana jenisnya, besinya bagaimana, kemudian ditempa, kemudian di doanya dimasukkan ke sini energinya. Selain doa dia juga mempunyai energi. Bahasnya tambah dawa maning. Ya sahabat saya, jadi kalau dibicarakan tentang ini juga tentang warisan budaya leluhur, tentang skill, tentang tempa besinya, perpaduan antara besi, baja dan juga pamor, batu meteor yang ada dijadikan satu, yang dimana dulu hanya kita saja yang bisa. Kalau sekarang sih mungkin banyak, ada negara Turki yang bisa seperti itu ya, Damaskus. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Jika sahabat pusaka Jawa ingin request nama dapur, silakan request di kolom komentar. Yang baru nonton channel saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terup to date dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.